Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo ini vlog tentang aku sendiri yang mungkin aku sendiri udah agak lumayan lama nggak berbagi tentang hidupku karena sebelum aku nikah kayaknya semua kehidupanku itu cukup mudah untuk tak buat konten gitu ya. Tapi setelah nikah jujur kayak aku sendiri pun masih beradaptasi, punya peran menjadi seorang suami, punya peran sebagai pengantara antara mamaku sama istriku, menjadi juga menantu dari seseorang. Ini merupakan satu perjalanan yang jujur nggak mudah buat aku. Aku sendiri lumayan masih beradaptasi dan mungkin udah mulai mendingan. By the way, ini air mancurnya barusan berhenti. Tadi nyala, pas mati. Ya pokoknya. Nah pokoknya 2 tahun terakhir setelah aku nikah itu aku agak mulai jarang berbagi tentang hidupku sendiri. Soalnya kayaknya tidak lumayan banyak yang bisa tak kontenkan gitu. Dan kalau misalnya tak kontenkan pun kayaknya kurang pantas gitu. Follow tahu aku nikah tahun 2022, tepatnya sekitar bulan Juni dan Juli. Aku bilang kayak gitu karena aku nikah 2 kali, di Korea sekali, di Singapura sekali, sehingga bingung mau bilang nikahnya kapan. Tapi yang pasti tanggal nikahanku yang terdaftar secara dokumen itu 7 Juli gitu. Nah pokoknya aku setelah nikah 6 bulan pertama awalnya itu aku nggak ada rencana kayak harus punya anak sekarang gitu. Tapi mendekati akhir tahun 2022 itu jujur aku lumayan mulai pengen punya anak. Apalagi Elsa kan udah mulai gede, terus kakak pertama aku juga udah punya anak. Jadi di rumahku ini ada Elsa, Baron, Sharon gitu. Sehingga kayak aku pun yang nggak suka anak setelah ngeliat Baron, Sharon, Elsa, ternyata imut ya. Terus aku sendiri mulai bertanya ke diriku sendiri gitu loh. Kalau misalnya aku punya anak dengan istri Jinet nih, anaknya bakal kayak apa ya? Imut gak ya? Anaknya nakal gak ya? Kayak aku sendiri jadi pengen punya anakku sendiri gitu. Nah, tapi proses pengen anak pun sebenarnya nggak mudah karena awalnya aku sama Jinet punya perbedaan timeline. Aku pengennya kayak langsung, Jinet ternyata gak mikir secepat itu gitu. Ya pokoknya ada masalah kayak gitu. Buat yang udah nikah pastinya paham gitu ya kalau misalnya cowok sama cewek ini punya perbedaan pendapat tentang waktu punya anak. Nah pokoknya untungnya kita nggak terlalu banyak masalahnya, sehingga di awal tahun 2023 aku sama Jinet tuh mulai secara optimal mencoba punya anak. Ini agak menarik ya. Sebelum aku nikah itu kesannya kayak punya anak kan kesannya ya cuman melakukan hubungan jadi punya gitu kan. Tapi setelah aku nikah terus setelah pengen benar-benar punya anak, ternyata wah, membuat anak itu nggak semudah yang dibayangkan gitu. Nggak cuman karena kamu berhubungan bisa punya anak gitu. Karena aku mulai dari awal tahun 2023 ternyata kita nggak dapat gitu loh. Tapi nggak lama setelah itu, jujur bulan April aku itu kedapatan anak. Ya ini videoku waktu aku di surprise sama Jinet ketika Jinet nyadar kalau dia itu hamil. Okay, so you have 20 minutes here. So 2 minutes has passed because not to waste my time. Three. Faster, you're supposed to be in the video. Come in the video. I have to take. Yeah. No. This morning. Why we cry? We don't cry. Why you cry? I don't know what to do. I cannot take a proper media picture. Why?
Kebahagiaan itu jujur nggak berjalan begitu lama, Rek. Ternyata di minggu keempat mau masuk minggu kelima belum dengar detak jantung dari si anak ini. Ternyata si anak ini udah meninggalkan bumi ini. Dan jujur ini mungkin buat cowok kayak suami gitu kita bilangnya ya udahlah nggak apa-apa, tinggal nyoba lagi gitu. Tapi buat para perempuan ini udah nggak ada bedanya, kayak anak itu udah datang ke kamu terus dia itu bener meninggal gitu. Memang kita nggak pernah dengarkan detak jantungnya dan lain-lain, tapi maknanya itu agak lebih gede untuk para perempuan. Dan aku ngerasa sebagai cowok, untuk kita itu nggak terlalu berat, tapi untuk cewek ini jauh lebih berat gitu. Jadi aku lagi kena batuk, sorry ya. Sehingga diakibatkan itu akhirnya kita butuh masa recovery dan lain-lain. Sehingga dari bulan Juni tahun 2023 sampai awal tahun 2024 kita itu benar-benar nyoba terus tapi gak dapet. Sehingga Jinet mulai stres, kayak aku gak bisa punya anak sih, jangan-jangan ada yang aneh sama aku. Kayak aku beberapa kali ngajak Jinet untuk pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan bantuan medis. Karena kayak kakak pertamaku, mamanya Baron sama Sharon, mereka pun menggunakan bayi tabung gitu. Jadi nggak bisa secara alami, ya udah mendapatkan bantuan medis gitu. Cuman ternyata itu pun ketika aku sampaikan ke Jinet tuh ngerasa kayak aku nggak tahu kata yang tepat apa, tapi harga diri dia sebagai seorang wanita, masa aku nggak bisa hamil, itu ternyata lumayan jatuh gitu loh. Sehingga Jinet terus nolak, sedangkan aku yang kayak udah nunggu selama beberapa bulan ngerasa kayak ini nggak ada progres, siapa tahu ada yang salah dengan badan kita perlu cek lebih nih gitu. Sedangkan Jinet terus nolak gitu. Ini mungkin beberapa influencer ataupun teman-teman sekitarku yang kenal aku tahu aku menjalani kehidupan yang seperti ini. Aku nggak ngupload di Instagram di mana gitu, cuman baru awal bulan lalu atau April itu Jinet mulai ngupload tentang ini, karena aku ngerti Jinet butuh waktu untuk menerima kondisinya dia nggak bisa punya anak untuk selama itu. Kayak bukan nggak punya anak, kayak untuk menerima dirinya yang nggak mudah untuk hamil gitu. Dan setelah aku memasuki fase itu, aku mulai ngelihat sekitar, ternyata banyak banget pasutri yang mereka itu pengen punya anak tapi ya nggak diberkahi gitu loh sama Tuhan, ya nggak diberi sama Tuhan. Dan kalau dicek di rumah sakit dibilangnya loh spermanya normal, ovumnya juga normal, tapi ya nggak dapet aja. Yo gimana yo, dokter bilang nggak ada masalah, tapi nggak ada masalah, tapi kok nggak dapet, susah banget ya toh. Dan ini harus berulang selama berbulan-bulan. Dan ternyata lebih tepatnya masa seseorang itu bisa dihamilin itu singkat banget, cuma 3-5 harian gitu. Jadi 1 bulan kesempatannya itu cuma beberapa hari, dan kalau itu nggak dapat kita harus nunggu lagi 30 hari lagi. Dan ada kalanya aku harus pergi kerja kemana, kebetulan hari kerjanya itu di hari 3-5 hari yang hari penting itu, jadinya kita sama-sama stres, jadinya sama-sama nggak enak, pokoknya kayak gitulah. Nah itu berlanjut, dan jujur awal bulan April di tahun 2024 aku pagi-pagi lagi beres-beres rumah sama Jinet disuruh pergi ke kamar tempat tidur kita gitu. Nah, dan ini yang terjadi. Hah? But, face on me. You don't get it. Huh? I'm so very shocked there. I don't know if it's real or not, dude. I'm gonna cry again now. She's. I don't know. I mean, but my boobs is not pain at all. I don't like it. I think so. I don't know. I feel scared though. You know, 2 times? 3 times. Mungkin buat pol-pol yang tahu, itu merupakan tanggal kayak 1 atau 2 hari sebelum aku pergi ke Surabaya di tahun ini. Dan karena kita udah punya pengalaman kedapatan tapi hilang sebelum kita mendengarkan detak jantungnya, jujur kita ini bahagia tapi di satu sisi juga agak berhati-hati. Di waktu pertama aku dapat
kabar kalau Jinet itu hamil, itu aku benar-benar kayak bisa seneng sepuasnya. Tapi di kehamilan yang kedua ini jujur aku agak bingung harus gimana. Kayak kalau aku terlalu seneng nanti aku kurang siaga, nanti bisa jadi kehilangan lagi. Jadi kayak mau seneng tapi kayak nggak boleh deh, nanti kalau aku terlalu seneng nanti aku terlalu nyantai, bisa jadi ini anak hilang lagi gitu. Jadi gimana ya, harusnya seneng tapi nggak bisa seneng sepenuhnya kayak waktu kejadian pertama. Dan ini aku sama Jinet sama gitu perasaannya. Dan untungnya sekarang kita berada di tanggal ini, aku rekaman tanggal 24 Juni tahun 2024. Untungnya hingga saat ini ternyata ya masih bareng sama kita. Jadi mungkin di saat Polo nonton video ini udah memasuki bulan kehamilannya Jinet yang kelima, awal bulan kelima. Dan diperkirakan anaknya itu lahir di akhir bulan November tahun ini. Jujur nggak banyak yang tahu tentang info ini karena aku juga nggak pengen setelah ngomong Jinet hamil ternyata keguguran atau gimana, sehingga kita sangat berhati-hati gitu. Aku beritahu papa mamaku pun juga setelah kayak 3 bulanan, beritahu mertuaku pun setelah 4 bulan. Semuanya agak kita delay karena jangan sampai kita udah bilang hamil ternyata keguguran lagi. Karena sakitnya waktu kita harus memberitahu orang bahwa oh anak yang kemarin gugur itu berat banget. Iya nggak mudah. 뭐야? 할부지 당첨인데 이거 뭐야 이런 게 있나? 할부지 당첨이 뭔데? 축하합니다. 뭐 축하 뭔데? 할아버지 할머니가 그러니까 내가 할머니가 되고 자기가 할아버지인데 축하합니다. 아이고 그치 축하한다. 아이고 축하한다. It's a girl, boy. I don't know yet. We just cross week 12. Untuk kelaminnya kita masih nggak tahu. Jujur udah dituliskan di kertas, tapi di bulan Juli itu kita mau ke Singapura, mau ngadakan gender reveal. Karena di Korea gender reveal itu nggak terlalu gede acaranya, sehingga kayak nggak terlalu umum untuk dilakukan. Sekarang ini ada yang mulai ngelakukan tapi nggak terlalu umum. Sedangkan di Singapura batukku lagi parah. Sedangkan di Singapura gender reveal itu ternyata acara yang lumayan gede. Jadi kita udah nuliskan di kertas dan rencananya kita mau melakukan gender reveal di awal bulan Juli yang mendatang. Yap, jadi itu yang pengen tak sampaikan. Aku nggak tahu anaknya bakal anak putra atau anak putri gitu. Kalau misalnya anak putra, aku pengen banget bisa main bola bareng anak putra aku. Kalau anak putri, yo diajak main apapun pengen tak ajak main bareng. Jadi jujur aku pun setelah lama nggak membuka hatiku kepada para netizen polo-polo gini. Ini aku pun sedikit ngerasa kayak wah udah lama nggak menceritakan kehidupanku kepada banyak orang gitu. Dan itu satu hal terbesar yang terjadi di tahun ini. Dan jujur gimana yo, depresiku lumayan membaik karena aku udah stop pengobatan selama 1 tahun atau lebih. Tapi di satu sisi masih ada lah beban-beban hidup yang kadang itu wah keras banget di otak, sehingga kayak aku pengen balik lagi ke psikiater, pengen minum obat lagi karena kalau minum obat tuh lebih tenang gitu loh kesannya. Tapi ya aku berusaha untuk nggak pergi berobat lagi karena pengen lebih mandiri aja lah, pengen lebih mandiri. Tapi jujur akhir-akhir ini kayaknya aku sangat kecanduan kafein. Dulu itu mungkin buat Volvo yang sering nonton vlogku, zaman-zaman YouTube vlog masih banyak gitu, aku minum kopi kayak sehari 3-6 gelas ya toh. Sekarang ini aku nggak minum kopi, malahan jarang, malah lebih sering minum Red Bull ataupun energy drink. Buat Volvo yang kenal aku secara langsung mungkin tahu, kadang itu aku nggak ada apa-apa ya minum 2, nggak ada apa-apa ya minum 3 gitu, bener-bener minum kayak Red Bull gitu kan, yang ukuran double itu 3 agak jarang lah, 1-2 gitu, karena nggak tahu ya kopi agak kurang nendang gitu kesannya. Ya
Jadi ya meskipun kondisi depresiku masih belum kayak wah fantastis gitu, berharap iso lumayan membaik. Dan bahkan editorku yang edit video ini pun mungkin baru tahu kalau aku itu hamil. Bukan aku, Jinet itu hamil baru sekarang ini. Dan tujuanku sebenarnya bikin video ini di luar mengupdate kehidupanku kepada polo-polo. Wah, banyak banget rek pasutri di sekitarku yang kesusahan punya anak. Sungguh deh, pengen punya anak itu nggak mudah. Dan aku di sini bukan kayak tujuannya itu kayak bukan kayak gitu, sama sekali nggak gitu juga. Ini bukan perjalanan yang mudah. Semangat. Dan kalau satu tips boleh tak berikan, ini buat aku ngerasa ini tepat banget ya. Jadi ini setiap orang pasti punya beberapa hal yang teringat waktu mereka jadi punya anak gitu ya. Kayak aku sama Jinet, waktu itu aku ingat kita ke dokter minta tanggal, tapi dokternya itu benar-benar ngukur ukuran ovariumnya, kayak telurnya di Jinet, dan bilang, oh ini sekarang pas untuk pembuahan itu malam ini gitu. Nah benar-benar dilihat pakai kamera itu kayaknya tepat banget karena di bulan itu ini agak terlalu belak-belakan mungkin ya. Kita cuma melakukan 2 kali tapi ternyata kena. Jadi dibandingkan bulan-bulan lainnya kuantitasnya lumayan minimal, tapi bisa jadi karena nggak sering melakukan mungkin kualitas spermanya naik atau gimana. Tapi toh kita cuma melakukan 2 kali tapi ternyata kedapatan gitu. Jadi buat polo-polo yang mungkin kesusahan punya anak, aku rekomendasikan coba pergi ke dokter kandungan, coba minta ini loh, ukur besarnya ovarium. Pokoknya apalah, pokoknya kapan tanggal pasnya untuk pembuahan itu coba tanya ono, itu sangat membantu menurutku. Itu yang bisa tak bagikan juga, dan kayaknya kedepannya aku juga pengen bagikan sedikit beberapa bantuan yang kita terima selama di Korea, karena aku kan warga negara Korea. Jadi setelah Jinet ini hamil, ternyata lumayan banyak bantuan-bantuan yang kita terima, dan untungnya biaya medis di Korea lumayan murah. Jadi kayak karena sekali berobat gitu ya, berapa ya kemarin waktu pakai USG yang ngecek itu sekali cek kita kayak 8.000 won ya, sekitar 80.000 sampai 100.000 rupiahan. Terus Jinet di tengah-tengah itu sempat kena infeksi juga, pergi pengobatan infeksi karena nggak bisa minum obat ya loh. Infeksi itu kayak sekali datang 3.100 yo, murah banget yo. Kayak gitu. Dan di luar itu lumayan banyak juga bantuan-bantuan medis dan juga pemeriksaan yang diberikan dari pemerintah daerahku gitu. Jadi kalau misalnya polo-polo tertarik, ya di video berikutnya bakal tak ceritakan bantuan-bantuan apa aja yang tak terima di saat Jinet hamil di tahun 2024. Dan ini berlaku buat siapa saja yang tinggal di Korea. Saat ini kita masih belum punya nama tepat apa nama lengkapnya nanti untuk anak kita. Tapi saat ini kita itu manggilnya, anak yang di perut Jinet itu kita manggilnya Changyong gitu. Soalnya margaku Chang, terus di Korea itu naga itu Yong karena ini tahun naga, sedangkan Jinet kan Chinese race. Di situ kalau ngomong naga itu Lyong gitu. Jadi kita imutin jadi Changyong gitu. Jadi ya semoga di saat Changyong lahir di akhir bulan November, aku bisa membagikan beberapa video lagi yang kekeluargaan kayak gitu. Aku sendiri agak awkward kalau misalnya ke rumah sakit. Ya, bapak silakan ke sini. Maksudnya bapak di sini tuh dengan konotasi ya si ayah gitu, kayak ayah. Saya ayah gitu. Apalagi di Korea sekarang kan angka kelahiran sangat rendah ya. Jadi kayak Seoul 0,4 yang punya anak itu jarang banget. Tapi aku yang usia 30 punya anak, ya ini menjalani kehidupan yang lumayan berbeda. Dan nggak tahu, semoga aku bisa membagikan beberapa perjalanan yang menarik lagi buat polo-polo. Dan aku juga pengen nyampaikan mohon maaf kalau misalnya selama 2 tahun terakhir ini aku nggak terlalu banyak vlog, karena itu tadi aku berusaha beradaptasi dengan peran baru yang diberikan ke aku setelah nikah. Oke polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih banyak udah nontonin videonya sampai di sini. Dan ya, sampai jumpa lagi saat aku ngupdate. Ya, jadi berharap kedepannya aku ada beberapa video lagi berhubungan dengan kehamilan dan juga anak baruku. Oke, makasih udah nonton, dan aku harap dan aku yakin lumayan banyak polo-polo yang udah ngikutin aku dari dulu waktu masih bocah sampai sekarang pasti juga ikut ngerasa, wah Hansel punya anak kayak gitu. Aku pun ngerasa kayak gitu. Oke, jadi makasih atas dukungannya. Aku bisa sampai di sini, aku bisa punya
anak ini kayaknya semua berkat dari Polo juga. Aku juga pengen bilang terima kasih. Akhir-akhir ini jujur Jinet kondisinya sangat-sangat tidak baik. Dia masih kayak pengen muntah terus gitu tiap harinya. Ini aku wis bilang video hari ini sampai di sini tapi nggak tahu tutup ya. Ya pokoknya video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.